Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai scope management dan Microsoft Project. Project Scope Management terdiri dari 5 komponen beserta fungsinya. Yang pertama, perencanaan ruang lingkup, yaitu menentukan, mengembangkan ruang lingkup proyek dan WBS, serta proses untuk memverifikasi, mengendalikan proyek dan deliverable. Selanjutnya, definisi ruang lingkup. Ini mendefinisikan semua kebutuhan proyek dan deliverable produk yang diinginkan termasuk proses dan kriteria penerimaan. Pembuatan WBS, alamat perencanaan proyek yang menguraikan atau membagikan pekerjaan dan mengatur ruang lingkup proyek ke dalam hierarki yang terstruktur. Selanjutnya, verifikasi ruang lingkup, yaitu penerimaan secara formal dan tertulis dari pemangku kepentingan atau stakeholder bahwa pendefinisian ruang lingkup proyek sudah lengkap. Yang terakhir, pengendalian ruang lingkup. Di sini mengelola setiap perubahan pada lingkup proyek dan deliverable produk serta dampak yang mungkin muncul dari perubahan tersebut seperti jadwal dan budget proyek. Work Breakdown Structure atau WBS. Dalam PMBOK, pembuatan WBS termasuk ke dalam bidang scope management. Di antaranya, PMBOK mendefinisikan WBS sebagai cara penyampaian dekomposisi pekerjaan yang hierarkinya untuk memandu tim proyek dalam menjalankan proyek mereka. Secara visual, WBS mendefinisikan ruang lingkup proyek yang dapat dipahami oleh tim proyek secara keseluruhan, karena setiap tingkatan dari WBS dapat memberikan definisi lebih lanjut dan detail. WBS menghubungkan antara ruang lingkup proyek dengan detail perencanaan proyek. WBS dibuat setelah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan bersama dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder proyek. WBS juga dapat direpresentasikan dalam berbagai cara termasuk tampilan grafik atau berbentuk outline atau tabular. WBS Work Package. WBS digunakan untuk mendefinisikan paket pekerjaan atau work package yang nantinya dipecah menjadi tugas atau task. Sebagaimana kita lihat pada gambar ini, di mana suatu proyek dibagi menjadi beberapa fase yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang dilaporkan secara bertahap kepada stakeholder berdasarkan milestone phase atau fase milestone. Dalam praktiknya, masing-masing tugas memiliki person in charge atau PIC, biaya, jadwal, lingkup teknis, sumber daya, dan wilayah pekerjaan. Milestone merupakan suatu tanda yang menunjukkan bahwa deliverable atau fase telah selesai dilakukan. PIC yaitu orang yang diberikan tanggung jawab dalam menangani tugas tertentu. Prinsip dasar dalam menjalankan WBS, yang pertama aturan 100%, kedua hubungan antara bagian yang eksklusif, 3 rencanakan hasil yang ingin dicapai bukan pelaksanaannya, 4 tingkatkan detail, 5 yaitu komponen terminal. Sebagai catatan, setiap komponen dalam WBS tidak melebihi 80 jam kerja. Bentuk dan format pembuatan WBS yaitu berupa bentuk outline dan bentuk graphical tree. Penggambaran WBS dalam grafik dimulai dari nama proyek, yaitu proyek sistem informasi perpustakaan, kemudian lanjut ke proses atau fase initiation,
planning, executing, closing, yaitu merupakan bagian fase dari PLC. Selanjutnya garis putus-putus kotak, planning and execution, bagian dari control and monitoring. Menerapkan fase SDLC yaitu planning, analysis, design, dan implementation. Kemudian penerapan SDLC melalui fase implementation yaitu instalasi perangkat server dan jaringan, instalasi data absen, pembuatan sistem informasi perpustakaan, pengujian aplikasi, kemudian training sebagai bentuk fase deliverable. Setelah dari fase deliverable kemudian turun untuk pembuatan sistem informasi perpustakaan, menjelaskan secara detail activity atau task, tugas, instalasi perangkat server dan jaringan, serta instalasi data absen. Selanjutnya, pengujian aplikasi, menjelaskan secara detail aktivitas pembuatan sistem informasi perpustakaan dan pengujian dari sisi aplikasi tersebut. Penggambaran WBS di atas relatif susah diimplementasikan karena keterbatasan ruang untuk menggambarkannya jika proyek tersebut sangat kompleks. Kalau sebelumnya menggunakan penggambaran WBS secara grafik, sekarang penggambaran WBS secara tabular atau outline. Oleh karena itu, model visual ini lebih relatif mudah dan lebih sering diimplementasikan. Atribut utama WBS haruslah berorientasi pada deliverable yang ingin dicapai. Definisi deliverable sebagai produk, hasil, atau kemampuan yang unik dan dapat dibuktikan untuk melaksanakan layanan-layanan yang harus dihasilkan dalam menyelesaikan suatu proses, fase, atau proyek. 100% rule merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam membimbing pengembangan, dekomposisi, dan evaluasi WBS. Rule ini menyatakan bahwa WBS yang mencakup 100% dari pekerjaan ditentukan oleh lingkup proyek dan penangkapan semua deliverable baik internal maupun eksternal dalam bentuk pekerjaan yang harus diselesaikan dalam manajemen proyek. Sebagaimana kita lihat pada outline di samping, baris awal dimulai dengan proyek sistem informasi perpustakaan, kemudian dilanjutkan dengan fase initiation, planning, execution. Selanjutnya execution memiliki turunan yaitu planning, analysis, design, and implementation sebagai fase dari SDLC. Kemudian turunan dari implementasi yaitu instalasi perangkat server dan jaringan, instalasi data absen, pembuatan sistem informasi perpustakaan memiliki turunan yaitu pembuatan modul aplikasi, pembuatan dokumentasi. Selanjutnya pengujian aplikasi memiliki turunan aktivitas yaitu membuat skenario pengujian dan melakukan pengujian. Yang selanjutnya lagi fase dari implementasi yaitu training. Yang keempat terakhir yaitu closing. Manfaat WBS. Di sini mendefinisikan dan mengorganisasikan pekerjaan proyek, penentuan budget, estimasi waktu pekerjaan, dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga dapat dialokasikan berdasarkan WBS untuk melacak kinerja dan biaya proyek serta mengidentifikasi isu-isu dan masalah dalam organisasi proyek, serta untuk mengidentifikasi potensial risiko dalam suatu proyek. Dengan mengintegrasikan WBS dengan struktur organisasi, manajer proyek juga dapat mengidentifikasi poin komunikasi, merumuskan rencana komunikasi di seluruh organisasi proyek. Secara garis besar, manfaat tersebut mencakup beberapa komponen dalam pelaksanaan proyek melalui WBS, diantaranya identification scope, cost, time, human resource, risk, communication. Gantt chart dibuat oleh H. L. Gantt
pada tahun 1971 yang merupakan visualisasi chart yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dari pekerjaan atau proyek terhadap kalender. Gantt chart menggambarkan tanggal mulai dan berakhir dari terminal elemen dan ringkasan elemen proyek serta menunjukkan hubungan yang terdapat antara semua fase atau tingkatan dari pekerjaan. Ini merupakan peralatan penjadwalan proyek dan evaluasi perkembangan yang paling umum digunakan. Software yang membantu pembuatan Gantt chart salah satunya adalah Microsoft Project. Bagan Gantt chart berasal dari struktur WBS. Outline WBS dapat digambarkan dengan Gantt chart. Gantt chart menggambarkan masing-masing tugas secara kronologis berbentuk diagram batang, dan diagram ini lebih efektif untuk mengkomunikasikan jadwal. Tiap batang mewakili tugas proyek yang diberi nama. Tugas-tugas didaftar secara vertikal pada kolom kiri, garis horizontal adalah garis waktu kalender. Bagan Gantt menunjukkan dengan jelas tugas-tugas yang overlap, yaitu tugas-tugas yang dapat dikerjakan dalam waktu yang sama. Bagan-bagan tersebut dapat diberi warna untuk mengindikasikan dengan jelas persentase penyelesaian dan perkembangan proyek. Gantt chart dengan Microsoft Project. Berikut ini adalah gambaran secara garis besar aplikasi Microsoft Project. Kolom sebelah kiri adalah outline baris sebagai detail aktivitas atau WBS dengan rangkaian aktivitas, scope definition, problem analysis, requirement analysis, decision analysis, physical design, dan seterusnya. Sebelah kanan menggambarkan chart milestone fase deliverable dimulai dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah. Masih dalam lanjutan penjelasan sebelumnya, batang warna hitam tugas-tugas ringkasan yang menggambarkan fase-fase proyek yang kemudian dipecah ke dalam tugas-tugas lain. Batang warna merah tugas-tugas yang telah ditentukan sebagai kritis pada jadwal. Batang warna biru tugas-tugas yang tidak kritis pada jadwal. Panah merah persyaratan antara dua kritis atau dua tugas kritis. Biru dua tugas non-kritis. Berlian atau milestone sebagai titik tolak kejadian yang tidak memiliki durasi menunjukkan akhir tugas signifikan atau produk jadi. Berikut ini adalah keuntungan dan kelemahan Gantt chart. Keuntungan menggunakan Gantt chart adalah sederhana, mudah dibuat dan dipahami, sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Dapat menggambarkan jadwal kegiatan dan kenyataan kemajuan. Sesungguhnya pada saat pelaporan bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai pada saat pelaporan. Sedangkan untuk kelemahan Gantt chart tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar kegiatan, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan terhadap jadwal keseluruhan proyek. Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan bila diperlukan, karena pada umumnya ini berarti membuat bagan blok baru. Software perencanaan proyek untuk mengelola proyek di Indonesia yang sering dijumpai atau banyak digunakan adalah Microsoft Project. Karena di dalam Microsoft Project sudah terdapat dua metode proyek, yaitu PERT chart dan Gantt chart di dalamnya. Istilah-istilah dalam Microsoft Project. Task merupakan lembar kerja yang berisi tentang rincian pekerjaan. Jenis pekerjaan dalam suatu proyek sering disebut dengan istilah task. Duration adalah jangka waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Star adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal awal atau dimulainya suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan hanya sekali pada waktu awal proyek.
Finish adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau diakhirinya suatu proyek tertentu. Pengisiannya dilakukan secara otomatis setelah ditentukan durasi pekerjaan. Kemudian, predecessor adalah hubungan keterkaitan antar pekerjaan, yaitu suatu keterhubungan antar suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Resource adalah sumber daya, baik sumber daya personil maupun yang lainnya. Masih dalam istilah manajemen proyek, baseline adalah suatu bentuk perencanaan melingkupi scope, time, and cost yang telah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Digunakan sebagai acuan dan perbandingan antara rencana kerja yang dipunyai dengan kenyataan di lapangan. Tracking adalah bentuk penelusuran atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek, sehingga bisa membandingkan secara dasar dengan kenyataan di lapangan. Milestone adalah suatu bentuk penandaan pekerjaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud telah selesai. Masih dalam istilah Microsoft Project, resource adalah sumber daya, baik sumber daya personil maupun sumber daya non-personil, material, dan lain-lain. Cost adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu proyek yang meliputi biaya sumber daya personil maupun non-personil yang sifatnya biaya tetap maupun biaya variabel. Dapat dihitung per jam, harian, bulanan, maupun borongan. Gantt chart adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang horizontal yang mempresentasikan pekerjaan atau task beserta durasi pekerjaan tersebut. Bar chart adalah grafik yang ditampilkan dalam bentuk kotak yang mempresentasikan nama pekerjaan, start dan finish pekerjaan, serta hubungan antar task atau aktivitas. Secara garis besar ini adalah tampilan Microsoft Project, ya, dimana kita lihat di sini ada ribbon task, resource, project, view, dan format. Kemudian di dalam ribbon task itu ada Gantt chart, kemudian clipboard, font, kemudian schedule-nya berdasarkan persentase 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Ini untuk progres dari fase deliverable atau aktivitas yang sudah diselesaikan. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya timeline. Ini menyatakan waktu dimulainya suatu proyek hingga selesainya suatu proyek. Lanjut lagi ke bawah, di sini ada seperti kolom Excel dan baris Excel. Ya, ada task mode, task name, duration, start, dan finish. Kemudian kalender hari Senin sampai dengan hari Jumat. Apabila ada kebutuhan mendesak atau task yang lebih banyak, maka additional time-nya yaitu untuk overtime di hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video YouTube mengenal halaman utama Microsoft Project 2016 pada link yang disertakan di bawah. Hal-hal yang perlu diketahui dalam membuat WBS yaitu menentukan tanggal proyek, mengisi kolom task name, mengedit pekerjaan, menghapus, menyisipkan task name, mengganti judul kolom, mengelompokkan pekerjaan outline. Hal yang perlu diketahui dalam membuat jadwal proyek yaitu duration, start and finish, membuat hari libur, serta predecessor. Jadwal proyek, membuat rencana anggaran belanja atau RAB. Mengenai cost atau biaya, secara garis besar ada dua macam cost atau biaya. Yang pertama resource cost, biaya sumber daya, fixed cost, biaya tetap. Di dalam Microsoft Project, perhitungan resource cost dilakukan secara otomatis, sedangkan fixed cost
dimasukkan secara manual. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu cost table, fixed cost, cost per use, pengendalian biaya proyek, cost per resource, cost per task. Menyusun Gantt chart, kita ada satu tabel kegiatan Gantt chart di mana terdapat 3 kolom dan 5 baris. Kegiatan A tanpa predecessor dengan lama kegiatan 2, kegiatan B tanpa predecessor dengan lama kegiatan 3, kegiatan C dengan predecessor A dan lama kegiatan 4, kegiatan D dengan predecessor B dan lama kegiatan 2. Yang terakhir kegiatan E dengan predecessor C dan D dengan lama kegiatan 3. Apabila sudah menginstal Microsoft Project, silakan akses Microsoft Project-nya, dibuka, masukkan data yang ada pada tabel ke dalam Microsoft Project berupa nama kegiatan pada kolom task name yaitu A hingga E, lama kegiatannya pada kolom duration mulai dari angka 2 hingga angka 4, kemudian tanggal mulai pada kolom start, dan masukkan juga angka predecessornya. Selanjutnya hasil akan terlihat pada sisi kanan untuk view tracking Gantt chart. Pada gambar di samping dapat terlihat kegiatan B dan kegiatan E adalah kritis dan melalui peristiwa yang juga kritis, warna merah melambangkan kritis. Sebagai tambahan bisa disimak video belajar singkat Microsoft Project pada link yang disediakan di bawah. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.